Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 97. Kamu tidak kenal aku. Wajah Yamanda Su benar-benar sangat cantik, bahkan setiap guratan pada wajahnya pun seperti guratan tercantik di dunia. Entah dilihat dari sisi manapun, dia tetap terlihat sangat cantik. Definisi cantiknya dia berbeda dengan wanita-wanita pada umumnya. Wanita cantik pada umumnya membuat orang ingin melihatnya terus-menerus. Sedangkan cantiknya Yamanda Su adalah kecantikan yang dapat membuat orang menahan nafas dan tidak berani melihat ke arahnya untuk kedua kalinya setelah melihat untuk pertama kalinya. Pada saat ini Yamanda Su berbaring di atas ranjang dan lekuk tubuhnya terlihat dengan sangat jelas meskipun dia mengenakan hoodie yang longgar. Hanya saja Thomas Kin tidak mengenal Yamanda Su, sehingga di mata dia, orang yang ada di depannya sama saja dengan pasien pada umumnya. Thomas Kin menyeka air dingin yang dibuat dari obat herbal di dahi dan pelipisnya dan separuh terakhir yang tersisa di mangkuk pun dituangkan ke dalam mulutnya. Uhuk, uhuk. Beberapa menit kemudian, Yamanda Su membuka matanya. Obat Thomas Kin ini benar-benar sangat bermanfaat. Pada saat ini rasa pusing dan pergejolakan di dalam perutnya pun sudah hilang dan dia mendapatkan kembali kesadarannya. Yamanda Su merasa sangat terkejut begitu menyadari dia sedang berbaring di atas ranjang yang asing. Siapa kamu? Apa yang telah kamu lakukan padaku? Thomas Kin duduk di sofa kecil yang ada sisi samping. Tadi kamu mabuk dan jatuh di depan rumahku, kamu sudah bisa pergi sekarang. Yamanda Su terkejut dan bergegas memeriksa pakaiannya dan menyadari bahwa tidak ada yang berubah atas pakaiannya dan dia menyentuh keningnya yang basah lalu tercium bau obat-obatan. Setelah itu barulah dia menghela nafas dengan lega. Siapa kamu? Thomas Kin berkata, aku adalah dokter. Meskipun mabuk tidak dapat dikatakan sebagai penyakit, akan tetapi akibatnya sangat berbahaya. Tadi aku mengolesimu obat yang tidak terlalu berharga, kamu tidak perlu membayar apapun. Kamu sudah dapat pergi. Setelah selesai berbicara, Thomas Kin berdiri dan ingin mengantar tamu. Yamanda Su tertegun, tunggu. Kamu tidak kenal aku. Thomas Kin menjawab, tidak kenal. Yamanda Su merasa aneh. Jelas-jelas Thomas Kin juga terlihat masih muda dan berjenis kelamin pria. Pada saat ini ternyata masih ada pria yang berkisar umur 20-an tidak mengenal dia Yamanda Su. Hal ini membuat orang sulit mempercayainya. Aku adalah Yamanda Su, aku seorang penyanyi. Thomas Kin tertegun, oh, aku pernah mendengarnya. Pada saat ini Yamanda Su barulah mengulas sebuah senyuman. Ini baru benar, bagaimana mungkin ada orang yang tidak mengenal aku? Jika Yamanda Su tahu bahwa Eric Kin baru mendengarnya beberapa jam yang lalu, dia pasti akan sangat sedih. Sudah, kamu sudah dapat pergi sekarang jika kamu sudah membaik. Aku sudah mau beristirahat. Yamanda Su merasa sedih. Ini merupakan ketiga kalinya Thomas Kin mengusir dia. Dia ini adalah Yamanda Su yang merupakan wanita idaman orang-orang. Jika orang lain yang berada di sini, pasti mereka ingin berlama-lama untuk berinteraksi dengannya. Sedangkan pria ini begitu tidak sabar ingin mengusir dia. Itu, dokter, saat ini masih merasa sedikit pusing, apakah aku boleh beristirahat sebentar di sini? Thomas Kin mengerutkan keningnya, dia juga tidak tahu apakah wanita ini sedang berpura-pura atau tidak. Baiklah kamu istirahat saja di sini, aku akan pergi ke ruang tamu. Jangan. Yamanda Su meringkuk, memegangi selimut dan cemberut. Aku merasa sedikit takut, apakah kamu tidak boleh tetap berada di sini? Thomas Kin berpikir sejenak, baiklah, kamu istirahat saja, aku akan duduk di sini.
Setelah itu Thomaskin duduk bersila, menutup matanya. Yamanda Su sedikit bingung, ada apa dengan pria ini? Apakah dia Yamanda Su sudah tidak memiliki pesona? Dr. Stranger Thomaskin, bab 98 lumayan. Wanita merupakan manusia yang membingungkan. Seharusnya ketika seorang wanita dan seorang pria berada di satu ruangan tertutup, seharusnya Yamanda Su takut Thomaskin berbuat sesuatu kepadanya. Tetapi saat ini Thomaskin bersikap begitu menjaga jarak dengannya, bahkan melihat ke arah dia saja pun tidak. Sikapnya yang seperti itu membuat Yamanda Su merasa gagal. Yamanda Su cemberut, mengeluarkan ponselnya dan mulai membuka aplikasi untuk mendengar lagu dan mencari album dirinya sendiri yang baru saja dirilis dan memutarnya. Musik memenuhi seluruh ruangan. Tanpa disadari Yamanda Su pun mulai melantunkannya, bahkan suaranya menutupi lagu yang keluar dari ponsel. Suara Yamanda Su sangat merdu. Siaran langsung seperti ini tidak dapat dirasakan oleh siapa saja dengan mudah. Begitu lagu telah selesai, Yamanda Su merasa puas terhadap dirinya sendiri. Dia membuka matanya dan menatap Thomaskin. "Hei dokter, suaraku bagus bukan?" Thomaskin membuka matanya dan menganggukkan kepalanya. "Lumayan." Seketika wajah Yamanda Su pun menggelap. Apa yang dimaksud dengan lumayan? Aku ini adalah Dewi penyanyi. Jika nyanyian aku saja disebut lumayan, maka penyanyi-penyanyi lainnya sudah tidak perlu menyanyi lagi. Yamanda Su menggelengkan kepalanya dengan tidak berdaya. Pria di depannya ini benar-benar seperti sebuah patung. Jika bukan sebuah patung, mengapa dia tidak melakukan apa-apa terhadap dia? Thomaskin bukanlah orang sesuci itu. Hanya saja setelah ikut dengan sang guru berlatih selama bertahun-tahun, dia sudah melihat banyak wanita yang sangat cantik. Banyak keluarga-keluarga kaya yang ingin menikahkan putri mereka dengan Thomaskin, akan tetapi semuanya ditolak oleh gurunya. Jadi jika hanya mengandalkan kecantikan wajah saja tidak akan dapat mengerakkan hati Thomaskin. Yamanda Su telah hidup dalam kemenangan selama bertahun-tahun. Dia tidak menyangka dia akan kalah berkali-kali di depan Thomaskin. Dengan tidak berdaya dia mengadahkan kepalanya menatap ke arah luar. Yamanda Su merasa sangat nyaman dengan berbaring di atas ranjang Thomaskin. Dengan tidak mudah dia bisa bersantai selama sehari, jadi Yamanda Su tidak ingin tidur secepat itu. "Hei dokter, apakah kamu bisa bermain game? Bagaimana jika bermain Honor of Kings bersamaku?" "Aku tidak bisa." "Bagaimana dengan Player Unknown's Battleground? Keahlian menembakku sangat hebat." "Aku juga tidak bisa." Yamanda Su tidak tahu harus berbicara apa lagi. Apakah dia masih dapat disebut sebagai anak muda pada zaman sekarang? Bahkan bermain game saja tidak bisa. Dengan tidak mudah dia berhasil kabur untuk bersantai selama sehari. Apakah dia harus duduk bersama patung ini selama semalaman? Aku merasa sedikit lapar. Bagaimana jika kamu menemani aku keluar untuk mencari makan?" Thomaskin akhirnya membuka matanya dan menatap Yamanda Su. "Kamu tidak takut dengan paparazi di luar sana?" Yamanda Su tertegun. "Bagaimana kamu tahu ada paparazi di luar sana?" Alasan Yamanda Su tidak berani keluar karena takut terhadap paparazi di luar sana. Dewi penyanyi saat ini mabuk di tengah malam. Judul berita seperti ini bukanlah sebuah berita yang baik. Jika terpotret oleh orang lain, maka berita buruk tentang dirinya akan muncul kembali. Meskipun usia Yamanda Su masih tergolong muda, akan tetapi dia sudah dapat disebut sebagai orang lama di industri ini. Tentu saja dia tahu keahlian paparazi. Saat ini paparazi itu sedang berjongkok di luar sana. Begitu Yamanda Su keluar, maka dia akan langsung dipotret. Tetapi Thomaskin, seorang dokter biasa yang tidak mengenali Yamanda Su, saja mengetahui keberadaan paparazi di luar. Thomaskin tersenyum tanpa berbicara. Dia tidak hanya mengetahui ada 3 orang paparazi di luar sana, dia bahkan tahu di mana posisi mereka masing-masing dengan jelas.
Tentu saja Yamanda Su tidak akan mengertinya. Yamanda Su berpikir sejenak dan berkata, "Bagaimana jika kamu membantu aku mengurusi paparazi di luar sana?" Dia tidak ingin ikut campur dalam industri hiburan meskipun dia tahu sebenarnya kelakuan paparazi tersebut tidak benar dengan memotret kehidupan pribadi seseorang. Akan tetapi dia benar-benar tidak ingin ikut campur. Yamanda Su berkata, "Kamu lihat ya, aku ini adalah seorang superstar. Jika hari ini kamu membantuku, itu artinya aku berhutang budi padamu. Kedepannya jika kamu memerlukan bantuanku, aku pasti juga akan membantumu. Seperti menikah, ulang tahun, pertunangan atau mendirikan perusahaan. Harga dirimu akan langsung meningkat bukan jika ada seorang superstar yang hadir." Pada awalnya Thomas Kin memang tidak tertarik pada Yamanda Su, akan tetapi Thomas Kin merasa ucapan dia yang baru saja dikatakan itu sangat masuk akal. Bersambung.